Itu Ustadz, buktinya ada orang Indonesia yang ikut Yahudi. Itulah orang yang paling goblok di dunia. Kamu nggak bakalan diakui Yahudi pesek. Yahudi itu mancung, putih. Kamu hanya akan dijadikan alat. Kamu hanya korban dari sales-sales bohong. Diterima. Kamu mau jadi ikut anggota Yahudi? Ayo. Hikmah dari musibah Palestina beberapa hari ini, nampak jelaslah orang yang pro Yahudi, yang selama ini masih sembunyi-sembunyi, sekarang dengan jelas dan lantangnya berkata, apa masalah kita dengan Yahudi? Orang yang mengatakan kita tidak punya masalah dengan Israel, maka dialah yang sedang bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk peduli Palestina. Tidak perlu menjadi seorang Islam untuk menjadi Palestina. Walaupun kau Kristen, walaupun kau Katolik, walaupun kau Protestan, walaupun kau Hindu, walaupun kau Buddha, kalau sudah melihat orang mati berdarah, pasti engkau kasihan. Cukup menjadi manusia, sudah perlu. Cukup, tak usah menjadi Islam untuk peduli masalah Palestina. Betul? Orang Israel tidak punya negara. Betul? Berserak di atas muka bumi dari mulai ujung sampai ke tepi, tak ada negaranya. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki namanya Theodor Herzl. Siapa namanya? Pokoknya salah-salah sebut tak apa-apa. Theodor Herzl. Kata Theodor Herzl, kita harus punya negara. Berkumpul mereka semua. Akhirnya mereka menghadap kepada Sultan Abdul Hamid di Turki. Siapa namanya? Sultan Abdul Hamid. Pokoknya yang nama-nama Abdul ini hebat-hebat. Abdul Hamid, Abdul Somad. Sultan Abdul Hamid, kami ingin buat negara. Tolong kasih Palestina untuk kami. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Tetesan darah kaum syuhada tidak akan aku jual dengan emas. Kami beli dengan emas, tidak akan. Begitu orang beriman, tidak akan menjual suaranya, walaupun dengan emas sekalipun. Menangis kalian, tidak akan aku berikan, kata Sultan Abdul Hamid. Sampai akhirnya tahun 1924, hancurlah Turki, digulingkan, naik seorang presiden baru bernama Mustafa Kemal Atatürk. Siapa namanya? Mustafa Kemal Atatürk. Dihancurkannya, habis. Penguasa yang cinta kepada Masjid Al-Aqsa digulingkannya, dan lalu kemudian masjid dirobahnya menjadi museum. Lalu kemudian tarekat-tarekat dibubarkannya. Dan bagaimana matinya Mustafa Kemal